يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الآمم. محمد سيد كونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. لعن رحمة ربه يقسمها تعدي على حسب العصيان في القسم. وإلى مجال مسيحنا خصوصا حضرتي والديهما وجميع المسيح أجمعين. سعود الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian ta'lim kita. Kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah selesai rukun sholat, fardu sholat, tentang sholat berjamaah, dan sekarang kita lanjutkan kepada masalah sholat daripada qasar. Bismillahirrahmanirrahim. Surutul qasri ahada asyara. Syarat daripada mengqasar salat ahada asyara itu ada 11. Qasar itu mengurangi jumlah daripada salat. Yang tadinya 4 jadi 2. Jadi yang bisa diqasar itu hanya salat-salat yang 4 rakaat. Kalau maghrib nggak bisa diqasar. Maghrib itu hanya bisanya dijamak. Ada jamak, ada qasar jamak. Kalau jamak berarti hanya mengumpulkan 2 sholat di dalam satu waktu. Kalau qasar jamak berarti mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu dan dikurangi jumlahnya. Kalau isya dengan maghrib berarti kalau diqasar, yang diqasarnya itu isya, maghrib itu hanya dijamak. Antakuna sholatul ruba'iyatan minal maktubati, bahwa kedudukan sholat tersebut itu adalah sholat jumlah 4 rakaat daripada sholat-sholat yang wajib. Wahiyya al-zuhur wal asr wal isya, yaitu sholat zuhur, asar dan isya. Ini baru diqasar. Maghrib nggak bisa, maghrib hanya dijamak. Kalau subuh gimana? Subuh nggak bisa diqasar, kagak bisa dijamak. Mau diqasar berapa lagi? Ya, orang udah 2, mau diqasar 2 lagi habis. Ya. Maghrib mau diqasar jadi 1, ya, jadi 1. Ya udah, yang diqasar itu yang salat-salat 4 rakaat. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat qasar itu qasdu maudhi'in muayyanin walau bil jihati, menuju satu tempat yang sudah jelas walau bil jihati, walaupun dengan arah tujuan.
Misalnya kita mau berangkat ke Jawa, misalnya walaupun kita belum tahu nih Jawanya nih kampungnya kampung apa ini. Misalnya kita mau berangkat, mau kemana? Saya mau berangkat ke Jawa Tengah. Kan namanya udah jihad gitu. Ya, udah jihad maqasidnya tuh. Saya mau berangkat ke Jawa Tengah. Padahal sampai Jawa Tengah juga kita bingung tuh. Nggak ada arah tujuan, tapi kita tahu kita mau berangkat ke Jawa Tengah. Nah itu boleh. Tapi kalau misalnya dia mau berangkat, mau kemana? Ya mau kemana tuh kita mah. Nggak ada arah tujuannya mau ke Jawa, nggak ada arah tujuan mau ke Surabaya atau Cirebon atau ke Cianjur. Mau kemana ente? Ya saya mau lagi bengong-bengong bene, selama motor masih ada bensinnya, tenaga masih ada, saya mau berangkat ke kemana begini. Nah berangkat yang kayak begitu tuh sekalipun sampai ya masafatul qasri 2 marhalah ya gak sah. Sebab syarat mengqasarnya udah gak masuk. Berarti berangkatnya dia nggak ada arah tujuannya. Fala yaqsurul haimul ladzi la ya'rifu maqsidahu. Maka tidak sah mengqasar ya orang-orang yang belum jelas, yang dia tidak tahu arah tujuannya. Orang linglung ya, berarti lagi linglung gitu mah ya. Itu yang kedua. Yang ketiganya ayyakuna safaruhu mubahan alaisa bi maksiatin, bahwa musafir tersebut musafir yang bukan maksiat. Musafirnya bukan musafir maksiat, musafirnya musafir mubah atau musafir sunnah atau musafir wajib ya. Emang ada musafir wajib? Ada musafir wajib. Seperti apa? Kalau udah mampu pergi haji itu musafir wajib. Seperti apa lagi musafir wajib? Berangkat bayar utang ya, itu musafir wajib itu. Misalnya kita punya utang sama orang Surabaya, ditransfer kagak bisa, udah kita yang berangkat. Ada duitnya buat bayar utang, ada duit buat ongkosnya, maka berangkat wajib itu ya. Bahkan orang yang punya hutang dan dia niat ada bayar hutang terus dia berangkat, itu sepanjang perjalanan dia itu mendapatkan ridhonya Allah. Tapi kalau dia punya utang, dia udah punya nih buat bayar, tapi ditahan sama dia. Sepanjang dia menahan juga itu di bawah laknatnya Allah. Dia di bawah laknatnya Allah tuh. Misal begini, ini saya larikan ke bab Daeng dulu nih dikit. Misalnya ada orang punya utang sama si Fulan ya. Dia udah ada nih duit buat bayar utang, tapi ditahan sama dia. Ntar-ntaran kalau menjadi duit segini mau bakal butuh. Nah, dia duit segini kagak butuh, ntar baiknya bayarnya. Nah ini semenjak dia ada dan menahan uang tersebut, dia gak bayar, sepanjang itu juga dia di bawah laknatnya, di bawah laknatnya Allah, di bawah laknatnya para makhluk-makhluk yang ada di bumi, makhluk-makhluk yang ada di langit. Dan itu yang menjadikan penyebab apa? Yang menjadikan penyebab terhalangnya rezeki yang lain itu masuk. Kenapa? Karena dia sudah menahan sesuatu yang dia mampu untuk bayar, tapi dia nggak bayar. Kecuali emang belum ada. Beda cerita tuh kalau belum ada. Kalau belum ada beda cerita. Ini bicaranya udah ada, ditahan. Maka rezeki yang lain mau masuk terhambat oleh apa? Oleh sebab dia menahannya tadi. Itu musafir wajib. Musafir sunnah seperti apa? Umrah. Musafir sunnah umrah. Makanya umrah masuk sunnah. Ustaz, ini orang mau umrah pengen ngutang-ngutang bagaimana? Ya jangan. Haji juga kalau ngutang jangan ya, kenapa? Kan kalau mampu. Kalau ngutang ya belum mampu berarti ya jangan. Apalagi sampai kita pulang banda sampai dihabisin, dijualin. Buat apa? Jual tanah, habisin semuanya. Buat apa? Buat berangkat haji ya, sampai anak kesusahan, keluarga kesusahan. Nah itu
juga diperintahkan begitu. Bahkan ketika kita berangkat itu, ya, ketika kita berangkat haji itu, ya, ada bekal untuk kita di sana. Orang yang kita tinggalkan juga dia tidak kesusahan. Ya. Jangan sampai kita selama perjalanan kita musafir dia dalam keadaan susah. Wajib kita penuhi. Misalnya kita musafir 40 hari berangkat haji, ya itu kita jamin tuh, keluarga kita selama 40 hari. Misalnya sehari 100.000 berarti tinggal dikali. Begitu. Nah, musafirnya musafir umroh sunnah. Ada yang nanya, Ustaz, gimana hukumnya? Saya punya duit ini, buat umroh apa bayar utang? Ya karena kita tinggal kembalikan aja. Hukum bayar utang hukumnya apa? Wajib. Umroh hukumnya sunnah. Ya dulukan yang wajib, ya. Dulukan yang wajib, bayar dulu tuh utang, ada sisanya baru berangkat umroh, gitu. Ngapa kagak ada sisanya? Ya udah, ya berarti belum mampu. Tunaikan dulu perkara-perkara yang wajib. Jangan sampai kita melakukan satu perbuatan sunnah, tapi ada perbuatan-perbuatan wajib yang kita tinggalkan. Jadi musafirnya bukan musafir yang maksiat. Musafir maksiat apa? Musafir maksiat nggak sah, nggak boleh. Ya. Nggak boleh kita mengkosor sholat. Gak boleh kita kosor sholat dalam keadaan musafir maksiat. Misalnya kita mencuri di sini, mencuri jadi buronan terus ya, jadi buronan, kabur misalnya ke Jawa, kabur misalnya ke Bandung, kabur misalnya, yang kaburnya tadi sampai 2 marhalah tuh, sah kagak tuh dia? Ya kagak sah, sebab musafirnya musafir maksiat. Atau juga, nah ini termasuk tidak sah mengkosor sholat itu ketika kita datang ke satu tempat yang mana tempat tersebut memang penuh dengan kemaksiatan kepada Allah. Tempat tersebut adanya satu bid'ah yang besar. Tempat tersebut penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan berhala. Mohon maaf. Misalnya kita jalan-jalan, gimana? Saya boleh nggak mengkosor sholat ketika saya jalan-jalan ke tempat yang penuh dengan maksiat kepada Allah? Misalnya ada satu tempat bangunan, di situ ada berhala, ada patung. Kunjungan ke situ untuk apa? Misalnya tempat itu ada berhalanya, ada patungnya, segala macam. Sementara hal-hal itu adalah hal-hal yang sangat dilarang di dalam agama. Maka musafir kita itu musafir yang tidak memberikan manfaat. Misalnya kita jalan-jalan ke Candi Borobudur, ya jangan dikosor itu sholat kita. Mengapa dikosor? Orang di situ banyak patung, ya, banyak hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Apalagi dengan tujuan untuk apa? Tujuannya untuk mensiarkan. Ya, nggak boleh dikosor itu. Itu termasuk musafir yang sangat tidak dianjurkan. Gimana kalau saya jalan-jalan ke laut? Musafirnya musafir mubah. Kalau emang niatnya dia mau jalan-jalan ke laut, mau tadabbur alam, ya minimal mau refreshing dah, menenangkan otak, ya. Boleh nggak dikosor? Boleh. Tapi kalau ada tujuan-tujuan tertentu, ya misalnya ada tujuan-tujuan tertentu, ya kagak boleh mengkosor sholat. Gimana kalau kita jalan-jalan dengan orang yang bukan mahram kita? Orang yang bukan mahram kita, misalnya perawan sama bujang jalan-jalan sampai kemana? Sampai ke Jawa, ke Bali misalnya. Apa tahu ke Bali? Ini perawan sama bujang jalan-jalan ke Bali, ya. Dia pada mengkosor sholat, ya musafirnya itu kan adalah maksiat. Itu musafir maksiat. Kan aneh sekarang Bapak, belum nikah belum apa makanya udah abi umi, ya abi umi, abi jadi imam, umi jadi makmum, dulu belum nikah,
Iya, abi umi mah orang udah nikah tuh baru abi umi. Ini belum nikah, belum apa ngomong abi umi, abi umi. Jangan. Itu musafir maksiat itu namanya. Keberangkatannya gimana kalau orang yang bukan mahram seperti itu? Nah itu keberangkatannya di bawah laknatnya Allah kalau orang musafir maksiat. Makanya ini yang harus kita hindari. Mohon maaf, misalnya kita berangkat ziarah, tujuannya baik, ikhtilat di situ, bercampur laki-laki perempuan yang bukan mahramnya. Tujuan kita kan mengunjungi makam aulia, mengunjungi makam wali, mengunjungi makam orang yang kita anggap memiliki karomah begitu besar. Kita berangkat sama bukan mahram kita. Misalnya laki kita di rumah, kita perempuan berangkat, atau sebaliknya bininya di rumah, lakinya berangkat. Sampai di sono obrol-obrol, laki orang sama bini orang, bercanda, cekakak, cekikik, bercanda segala macam. Itu datang ke depan makam wali bukan dapat karomah, Pak. Disumpahin nama wali itu gitu. Disumpahin nama wali. Kenapa? Lo orang berangkatnya aja udah penuh dengan kemaksiatan kepada Allah. Sementara di dalam Islam ini sangat tegas. Mahram ya mahram, ghairul mahram ya ghairul mahram. Jangan ada ikhtilat, jangan sampai ada percampuran antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Iya, ini lakinya kagak berangkat, yang ini bininya kagak berangkat. Ya. Bahkan pada ketemu di sono, nanjak, dituntut nama dia. Yang nuntut bini orang, yang dituntut bini orang, yang nuntut laki orang. Mau jarah ke makam wali, ya, nangis depan makam wali. Bukan dapat berkah itu, ya. Bukan dapat berkah. Pulang jarah, belangsak bisa itu, ya. Bukan dapat berkah. Wallah saya bilang bukan dapat berkah cara-cara yang kayak begini. Kenapa? Sebab sudah terjadi kemaksiatan. Apalagi dari rumahnya udah ada niat, ya. Apalagi dari rumahnya udah ada niat, udah janjian. Ya udah lu berangkat ya, bini gua gak berangkat ini. Laki lu yang kagak berangkat, kagak. Ya udah kita berangkat, ntar kita disuruh berdua ya. Nah dia nih ketika sekalipun perjalanan ziarah, ini model kayak begini nih, karena emang udah ada niat buat begitu, niat buat maksiat, kagak sah musafirnya, nggak sah dia, apa namanya, mengqasar sholatnya udah nggak sah, sebab udah ada qasar maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bagus itu ya udah mahram, suami dengan istri, kan cakep, ibu dengan anak, nah itu cakep. Nah, jadi qasar yang dibolehkan itu, ya, qasar yang dilakukan oleh orang-orang di dalam musafirnya musafir yang mubah, atau musafir yang jawaz, atau musafir yang sunnah, atau musafir yang wajib. Qaul safari li ghardin sahih. Ya, keadaan musafirnya tadi ini ada satu gharad yang sahih, gharad yang benar. Wa qawlu safarihi marhalatain, dan musafir yang ditempuhnya itu untuk orang-orang yang mau qasar salat ini adalah jaraknya 2 marhalah. Berapa 2 marhalah? 2 marhalah yaitu arba'atu ala fi khatwatin, yaitu 4.000 langkah. Kalau 4.000 langkah berapa kurang lebihnya? Di sini isnani wa thamanuna kilometrin, ya. Jadi kurang lebih 82 kilometer. Jadi perjalanan 82 kilometer udah boleh itu kita qasar sholat, ya. Ustaz, gimana kalau saya nge-grab? Tapi saya tahu jaraknya ini sampai 82 kilometer. Kira-kira kemana itu ya? Cianjur, Cikundul sampai ke 82. Kerawang ya, nyampe Kerawang.
Misalnya kita dapat tarikan itu ke Kerawang, wah 82 km ini. Boleh nggak kita qashar sholat? Ya boleh itu, gitu. Itu udah boleh qashar sholat sebab jaraknya udah sampai. Bukan jarak yang dihitung pulang balik ya, misalnya 40 pergi 40 pulang, bukan. Gimana kalau misalnya jaraknya tadi sampai di muter? Sebetulnya kalau jarak lempeng ini cuma 75, tapi kalau dia muter ini jaraknya sampai 90. Kan ada jalan yang begitu. Gimana kalau begitu? Tergantung. Kata Imam Buzairami itu tergantung niatnya. Kalau memang niatnya dia muter itu adalah untuk mencari keselamatan, ya bahasa kita nggak kena macet, yang kurang lebih nggak kena macet, maka itu boleh dia mengqashar sekalipun dia muter. Tapi kalau memang muternya dia emang sengaja biar dapat qashar sholat, itu kagak boleh. Ya, kita muter yuk ngapain kalau lewat sana kan cuma 75, kalau lewat sini mah 90 biar kita bisa qashar sholat kita. Nah itu kagak boleh. Sebab kenapa? Sebab dia qasharnya udah qashar niat mengqashar kalau begitu mah. Begitu. Terus yang keenamnya mujawazatul balad, sudah melewati baladun kota. Makna balad itu kota, jangan kampung. Kalau kita maknain kampung masih satu desa, masih satu kampung. Sudah melewati batas kota. Wa takunu bi mujawazati suri fil baladi al musawwari wa bi mujawazatil umrani. Dan keadaan yang dilewati ini ada batas kota. Ya, ada pelangnya atau ada pagernya. Al-musawwari yang diberi batas, wa bi mujawazatil umrani, dan sudah melewati bangunan gedung. Apa gedungnya? Di situ ada gedung pemerintahan, di situ ada distrik militer, di situ ada gedung pengadilan. Nah itu baru ya. Makanya pendapat ulama yang paling jelas batas kota itu apa ya, udah kabupaten gitu. Walaupun ada sebagian kecil yang mengatakan batas itu kecamatan, tapi yang lebih kuat itu kalau dilihat dari ta'rif itu adalah kabupaten. Sebab kabupaten itu udah batas kota. Berarti misalnya Kabupaten Bogor batasnya di mana? Berarti ketika udah melewati Kabupaten Bogor masuk ke Kabupaten Cianjur, berarti kita udah boleh tuh niat mengqashar gitu. Yang ketujuhnya al-ilmu bijawazil qasri syar'an. Kita mengetahui dengan bolehnya mengqashar salat secara syara'. Ya, boleh kita niat untuk mengqashar salat secara syara'. Jadi nggak sah qashar salat kalau emang kita nggak tahu kalau qashar itu boleh. Misalnya kita berangkat jamaah nih. Kita berangkat jamaah. Pas sudah jamaah, dia ikut sholat sama kita. Pas sudah selesai, assalamualaikum, dia nanya, itu tadi sembahyang apa, itu 2 rakaat emang? Nah, berarti kan dia nggak tahu tuh kalau sholat itu boleh dikosor. Maka yang kayak begitu nanti itu wajib bayar qadha, sebab dia nggak paham tuh. Nah emang pada sholat sih segera dikurang-kurangin. Nah, berarti dia nggak tahu tuh masalah bab qashar, berarti dia nanti wajib qadha ya. Ada yang begitu, ada ya. Jadi ada yang begitu. Makanya salah satu kewajibannya ya, masalah qashar, masalah jamak, mohon maaf ketika kita mimpin sebuah ziarah akbar ya, kita pimpin ziarah akbar, maka kewajiban kita yang memimpin itu satu, kita harus mengajarkan ilmu qashar salat ke jamaah. Kita wajib tarbiyah dulu, kita didik dulu masalah qashar salatnya, jamaknya kita terangin dulu tuh. Nanti niat jamak begini, niat qashar begini. Itu wajib tuh kita bimbing. Kenapa? Sebab kalau kita kagak bimbing bisa jadi
Orang awam itu nggak ada yang paham. Kalau dia nggak paham, ya dia mah awam, nggak paham juga. Nah kita yang bimbing, yang ngerti wajib ngasih tahu. Nanti sholatnya begini, caranya begini, itu wajib kita terangin. Terus niatnya ketika kita ziarah jangan salah, ya. Ketika kita ziarah niatnya jangan salah. Jangan pengen ziarah pulang ziarah pengen kaya. Jangan pulang ziarah pengen apa, dagang biar maju. Jangan. Niatnya ziarah untuk apa? Ambil iktibar. Ini kalau orang soleh udah mati ratusan tahun aja masih kayak begini. Kalau mau niat tawasulnya begini. Kan kadang-kadang orang ziarah itu apa? Di bawah Pak. Ada batu-batu kuburan di bawah. Ya. Aku dagang nih batu kuburan di bawah. Pulang sama dia. Ujung-ujung bangkrut warungnya. Nah, batu kuburan ditaruh kotak duit. Boleh jarah tawasul bi barokatihi wa asrarihi, boleh. Tapi kita kudu rapihin ini dulu nih kalau kita mau ziarah ini. Tauhid kita Pak. Ini saya sedikit bicara tauhid. Kita kudu bersihin tauhid kita. Sebab antara keimanan dengan kemusyrikan itu tipis. Keimanan dengan kemusyrikan itu tipis. Nah kalau itu setipis kulit bawang, gampang banget tuh setan nyelinap, ya. Gampang banget setan nyelinap menggelincirkan keimanan kita. Ketika misalnya begini, berarti ini orang udah terpedaya dengan setan. Ketika dia bilang begini, misalnya satu waktu dia ziarah, usahanya maju, 3 bulan kemudian usahanya rada turun. Nah dia bilang begini, ini mah gue mau kudu berangkat lagi ke sono ini buat najemin. Kemarin gue pulang dari sono usaha gue bagus banget ini. Ini gue kudu berangkat lagi, ini kudu ngasah lagi nih ke sono ini. Kalau pulang dari sono mau bawaannya bagus baik, usaha juga dah. Hati-hati. Nih iblis udah mulai masuk nih. Ini kan sering kan kalimat-kalimat ini kita dengar nih. Ini kalimat ini sering kita dengar. Ini nih iblis udah masuk nih ke dalam hati kita nih. Udah masuk ini. Bukan cuma ke yang mati, ke yang hidup juga sama. Misalnya kita ada kiai. Kiai itu kagak salah, kitanya yang salah. Ya ini saya larikan ke tauhid. Sebab sekarang ini tahun 2026 justru orang akidahnya banyak yang pada melenceng gara-gara begitu ini. Dipikir jadi lari ke tauhid ini. Dia punya guru spiritual, lah kita bilangnya ya. Dia datang, pas dia habis datang ke sono, benar, bagus. Tiba-tiba 3 bulan kemudian merosot. Dia datang lagi, habis datang maju lagi. 3 bulan kemudian merosot lagi. Ini berarti udah penghambaan ini kepada makhluk ini kalau kayak begini. Ini tauhid udah mulai terkikis ini. Di mana keyakinan kepada Allahnya, hati-hati. Di situ setan udah bermain tuh. Sebab kan setan bukan di mulut mainnya Pak kalau tauhid. Tauhid mah mainnya di sini. Tauhid mah di hati. Hati kita benar juga ya. Pokoknya jitu banget emang, tiupannya mantap. Dan sekali tiup warung gua langsung rame. Tuh yakin begitu tuh, melenceng tauhid udah. Melenceng udah tauhid. Allah mau dikemanain? Allah mau dikemanain? Udah, yang selamat itu gimana? Ya udah ikutin, kita bertawasul, tawasul sesuai dengan ajaran syariat, luruskan tauhid kita, luruskan akidah kita. Kenapa? Sebab akidah, fikih, ya tasawuf, ini 3 pan ilmu yang harus ada pada diri kita agar kita selamat dari dunia sampai akhirat. Bukan gak boleh kita datang ke kiai kita doanya, boleh, tapi hati kita biar lurus dulu tuh, hati kita biar lurus, tauhid kita biar lempeng, ya. Jangan sampai tauhid kita melenceng. Waliyajubillah. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah nanti akan kita lanjut, dan sebelum kita doa sama-sama kita baca istighosah seperti biasa. Ya Allah, kita baca ya Allah,
Kita baca Ya Latif. Hadirkan semua niat kita, hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha mengetahui keinginan kita.